selamat datang di podcast Editalk. Senang sekali bisa menemani teman-teman di episode kali ini. Betul banget, kali ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran yang cukup unik, yaitu model pembelajaran terpadu bernetwork, yang mana kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan menjelaskan apa sih model pembelajaran terpadu tipe network ini. Kalau mendengar dari kata network ini gitu ya, kita langsung berpikir ke jaringan atau internet. Sebenarnya apa sih maksud dari model pembelajaran terpadu tipe network ini? Ya, jadi kata network ini seringkali disebut sebagai jaringan, tetapi maksud di sini tuh adalah jaringan belajar. Jadi siswa itu membangun pemahaman belajarnya itu tidak dari satu sumber saja, tetapi bisa melalui orang yang ahli atau expert pada bidangnya. Nah, jadi pembelajaran itu tidak hanya didapatkan dari guru saja, seperti itu. Nah, berarti di sini siswa bebas gitu ya buat pilih peran apa sih yang ingin mereka pelajari gitu ya. Ya, betul. Jadi pada penerapan model network ini, siswa itu diberikan terlebih dahulu misi. Nah, misi yang kami gunakan itu adalah mengenalkan keberagaman budaya Indonesia. Nah, kemudian nanti siswa akan memilih bidangnya, yaitu jurnalis budaya, yang dimana tentunya jurnalis budaya itu adalah menemukan sumber informasi, kemudian melakukan wawancara, dan juga menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, di diagram yang narasumber sudah buat itu ada jurnalis budaya sebagai learner. Kemudian terhubung dengan 2 profesi. Coba boleh dijelaskan? Oke, jadi di sini siswa akan berperan sebagai jurnalis budaya, yang mana jurnalis budaya itu tidak bisa sendiri, dia membutuhkan ahli gitu untuk membangun hubungan. Yang pertama itu dia akan membangun hubungan dengan pengusaha UMKM lokal, dan yang kedua dengan konten kreator budaya. Nantinya peran tersebut akan diundang ke sekolah dan siswa dapat belajar langsung dari ahlinya gitu, secara kontekstual. Jadi siswa bisa belajar langsung juga ya dari bidang ahlinya ya. Betul, nanti mereka bisa saling tanya jawab, berdiskusi, dan juga bahkan melakukan wawancara kepada para ahli tersebut. Kalau dari sisi mata pelajaran gitu, jurnalis budaya ini mempelajari apa saja? Nah, pada contoh yang kami buat ini terdapat 4 mata pelajaran yang terintegrasi, yang dimana yang pertama itu ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran itu siswa itu belajar bagaimana menyusun pertanyaan wawancara, kemudian bagaimana menyusun laporan hasil wawancara. Kemudian yang kedua itu terdapat di mata pelajaran matematika, di mana di sini siswa menjadi tahu gitu untuk mengolah bagaimana data atau survei budaya di Indonesia menjadi grafik ataupun diagram yang sederhana. Kemudian yang ketiga itu ada di mata pelajaran IPAS, di mana di sini siswa dapat menghubungkan bagaimana budaya Indonesia dengan kondisi geografis yang terdapat di daerah. Kemudian yang keempat itu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, di mana di sini siswa belajar etika terhadap keberagaman budaya sebagai identitas bangsa. Nah, sekarang kita bahas nih tentang pengusaha UMKM nih, menarik ya. Kenapa sih profesi ini tuh diambil dan dipilih sebagai bagian dari sumber belajar mereka? Oke, untuk pengusaha UMKM sendiri kan mereka itu sudah sangat turun gitu, bagaimana mereka tahu prosesnya, bagaimana membuat produk lokal, menjualnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi siswa bisa belajar gitu dalam bahasa Indonesia, mendeskripsikan produk lokal, kemudian dalam IPAS belajar bagaimana proses membuat produk lokal tersebut, dalam matematika bagaimana cara menghitung nilai jual dan lain sebagainya, dan juga dalam pendidikan Pancasila itu mereka bisa belajar menanamkan nilai-nilai cinta produk lokal. Kalau begitu dari profesi yang lain, content creator ini perannya seperti apa sih? Nah, setelah informasi itu dikumpulkan, tentunya kita itu perlu agar masyarakat itu tahu. Nah, disinilah baru konten kreator itu berperan, di mana konten kreator itu membantu siswa untuk mengajarkan bagaimana membuat video edukasi, bagaimana cara menyampaikan informasi agar mudah dimengerti. Wah, menarik banget sih ini. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa keunikan dari model network ini tuh siswa dapat membangun jaringan belajar ya sesuai dengan minatnya masing-masing, yang mana nanti orang-orang itu akan dihadirkan, yang mereka bisa belajar langsung dari orang-orang yang ahli dari bidangnya ya. Ya, betul sekali. Jadi pembelajarannya tuh tidak berlangsung antara guru dan siswa saja gitu, tapi juga melibatkan narasumber dari luar. Jadi pihak sekolah bisa mengundang pihak eksternal untuk melakukan pembelajarannya, sehingga pembelajaran itu bisa lebih kontekstual dan bermanfaat. Betul, nanti juga siswa bisa belajar keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan juga komunikasi.
Dan untuk harapannya pembelajaran seperti ini tentunya agar peserta didik itu lebih aktif dan kreatif dan mengesankan atau meninggalkan pembelajaran yang buruk. Wah, seru sekali ya pembahasannya. Kita sekarang jadi banyak pengetahuan gitu tentang model network ini. Ternyata untuk model ini tuh tidak hanya belajar dari guru, tetapi dari ahli-ahli. Dan bisa melewati observasi, wawancara, dan sebagainya. Oke, kita ucapkan juga terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast Edu Talk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.